Nah, saya ingin bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di kota Babilonia, sekarang Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahud. Babilonia dipimpin oleh raja yang sangat zalim, yaitu Narmud. Mereka hidup makmur, tetapi mereka tak mengenal Allah. Justru mereka menyembah patung-patung. Nabi Ibrahim alaihissalam sejak kecil hidup di lingkungan yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Satu-satunya cara menyadarkan mereka adalah membuktikan bahwa patung-patung itu lemah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat kekuasaannya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim alaihissalam harus menyadarkan ayahnya tidaklah mudah karena ayahnya tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarfati Setiawan, kelas 3. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam sering disebut sebagai Khalilullah, yang artinya sebagai bapaknya para nabi, atau disebut dengan Abdul Anbiya. Karena Nabi Ibrahim menurunkan banyak nabi, anaknya saja yang bernama Ismail dan Ishak termasuk para nabi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di Babilonia, yang sekarang dikenal sebagai negara Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahud. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zinedin Laskar Madrid Disita kelas 3A akan membacakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia pada zaman Raja Namrud, sedangkan Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabi Ibrahim mengalami mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Namun Allah menggantinya dengan biri-biri yang besar. Ismail pun diangkat menjadi Rasul Allah. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail kemudian mendirikan Ka'bah yang menjadi kiblat bagi umat manusia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan keteladenan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Babilonia dipimpin oleh raja yang sangat kejam bernama Namrud. Untuk menghindari kezaliman Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan oleh ibundanya di sebuah goa di dalam hutan. Nabi Ibrahim alaihissalam makan dan minum dengan pertolongan Allah SAW. Jika lapar dan haus, ia mengisap jari tangannya atas izin Allah SAW. Ibu jarinya keluar air seperti madu yang manis. Allah SAW membiarkan banyak keistimewaan. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima ilmu langsung dari Allah SAW. Semakin tambah usia, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin mengetahui apa yang ada di luar gua. Ia pun melihat matahari yang bersinar, alam yang indah, bintang di malam hari, dan sebagainya. Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Setelah beranjak dewasa, Siti Hajar mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat. Nabi Ibrahim alaihissalam melihat masyarakat Babilonia menyembah berhala.
ayah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang pembuat patung buatan Azar, kemudian dijual untuk dijadikan sebagai berhala masyarakat Babilonia, termasuk untuk Raja Mamrud. Raja Mamrud sangat sayang kepada Azar karena kepandaian membuat patung berhala. Azar meminta agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah berhala seperti yang ia lakukan. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berusaha mencari Tuhannya yang sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam memperhatikan alam sekitar. Beliau memohon hidayah kepada Tuhannya. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunjukkan kekuasaannya. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda dan kemudian dicincang bagian-bagian dicampur satu sama lain. Potongan tubuh keempat burung diletakkan di puncak keempat buah bukit yang letaknya berjauhan satu sama lain. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil burung-burung itu. Dengan izin Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, burung-burung itu hidup kembali dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Setelah kaumnya menentang Nabi Ibrahim alaihissalam mencari cara untuk menyadarkan umatnya, beliau menghancurkan semua patung. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menyisakan satu patung yang sangat besar. Kemudian alat yang digunakan untuk menghancurkan patung itu diletakkan di leher patung yang besar tadi. Ketika mengetahui patung-patung sembahannya dirusak, Raja Mamrud marah. Raja Mamrud menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah menghancurkan patung-patung itu. Kemudian Raja Mamrud memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil dan diadili. Saat ditanya Raja Mamrud tentang hancurnya patung-patung tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa yang melakukan adalah patung yang paling besar, karena patung besar tersebut yang memegang kampak. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta Raja Mamrud untuk menyatakan langsung kepada berhala yang paling besar. Ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam membuat Raja Mamrud semakin marah. Raja Mamrud merasa malu, namun karena terlanjur malah kebenaran yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ditolak. Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke tanah lapang. Ia diikat mulai terbakar 7 hari kemudian mereka kembali. Mereka ingin melihat tubuh Ibrahim alaihissalam, akan tetapi mereka melihat Ibrahim duduk tanpa luka sedikit pun. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mukjizat kepada Ibrahim. Api menjadi dingin dan tidak melukai Nabi Ibrahim, sebagaimana diungkapkan dalam surah An-Nabiyah ayat